Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 11 SMA Negeri 28 Jakarta. Pada kesempatan ini kita coba sama-sama menyimak bagaimana proses menggunakan bridging khususnya bagi kita yang pemula. Ya, semoga semuanya sudah selesai mendownload bridging dan menginstalnya. Kalaupun belum, saya akan coba bantu mengulang sedikit berkaitan dengan proses menginstal. Jadi langkah pertama bisa kita buka browser, cukup di bagian URL-nya kita ketikkan download bridging. Jadi download bridging, nanti kita di sini banyak ketemu dengan berbagai pilihan ya. Yang salah satunya yang sudah pernah saya coba sendiri, silakan mengklik download bridging 2024 yang Nesaba Media. Itu cukup kita klik. Nanti di bagian paling bawah dari website ini ada dua pilihan, 64 bit dan 32 bit. Secara umum saat ini Windows itu 32 bit. Saya tidak begitu yakin ini berlaku bagi Anda pengguna selain OS Windows. Nah, silakan nanti di-download, diklik download, nanti kita akan melihat proses downloadnya dan tunggu saja sampai kegiatan proses download selesai seperti ini. Jika sudah selesai proses downloadnya, nanti pada folder tempat kita mendownload semestinya akan ketemu dengan apa yang kita sedang download. Ya, tentunya disesuaikan kebiasaan kita mendownload ada di mana, ya seperti itu ya. Nanti kalau sudah ketemu downloadnya, ada berbagai versi yang kita dapat nanti. Contohnya ini ketika sudah kita lakukan ekstrak. Nanti setelah ketemu download, kita ekstrak dan kita lanjutkan. Nanti kita akan ketemu dengan file seperti ini. Ini cukup kita double klik. Double klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah berikutnya setelah kita masuk pada bridging, aplikasi bridging, kita akan ketemu dengan berbagai menu. Menu salah satunya menu file, edit, part, dan sebagainya. Di menu file yang perlu kita pastikan ada pilihan ekspor. Pilihan ekspornya ketika sudah punya nanti pilih ekspor ke gambar dan sebagainya. Nah, di bagian view pastikan tampilannya ini semuanya tampil supaya pada bagian partnya nanti muncul. Langkah berikutnya ketika sudah sampai di sini, ada menu welcome ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang sudah pernah kita gunakan, ada breadboard. Dari breadboard ini nanti akan kita pindah ke skematik. Skematik itu berarti skema lebih spesifik dari yang kita buat pada breadboardnya. Baru ketemu dengan PCB. PCB itu nanti ketika kita mau mencetak ke layar PCB. Ya, kita lanjutkan dulu. Kita balik lagi ke breadboard. Di breadboard ini cukup kita hapus saja breadboardnya dengan mengklik dilanjutkan dengan menekan tombol delete pada keyboard. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pada bagian part itu tentunya tidak semua part itu sudah lengkap. Bisa jadi belum lengkap dan langkah berikutnya itu nanti yang perlu kita lakukan adalah melengkapi kebutuhan kita. Kita ambil contoh gitu ya. Seandainya saya mau mencari di sini yang namanya power, saya cukup ketik power itu ternyata cukup banyak.
cukup banyak. Ya, inilah kategori yang termasuk kategori power. Semisal kita cari yang lain, saya mau mencari tentang solar panel. Ya, solar panel ada. Seandainya memang tidak ada pada aplikasi kita tidak ada solar panel, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengupload atau mengisi eh, file yang berkaitan dengan solar panel. Langkah yang kita lakukan, maka kita coba pindah ke browser. Di browser bisa kita pilih atau kita ketik solar cell diakhiri dengan tulisan bridging. Jadi apapun menu yang mau kita cari, kita ketikkan saja di browser solar cell. Tapi harus diakhiri dengan bridging. Kita enter. Di sini kita akan ketemu dengan banyak pilihan, tapi ada beberapa langkah yang mungkin lebih efektif. Bisa kita lihat dulu dalam bentuk gambar atau image, mana yang paling pas. Jadi karena solar cell itu kita kenal, mungkin kita coba yang ini. Biasanya akan muncul dia paling atas yang paling sering digunakan orang lain. Oke, ini bisa kita klik, lanjut kita buka ke linknya, akan ketemu gambar seperti ini. Ini kita tidak bisa download, ya hanya bisa lihat, kita turun sampai cari ke bawah. Eh, nah, di sini ada dua gambar. Ini solarnya, solar cell, solar cellnya, dan sebelahnya itu adalah kontrol untuk solar cell dalam pengisian ke baterai. Yang kita lakukan selanjutnya, ketika sudah ketemu seperti ini dan pastikan ada simbol download dan ada FZPG belakangnya. Kalau bukan FZPG belakangnya, walaupun ada gambar dan menu downloadnya tidak akan berfungsi. Ya, yang pertama tadi karena topiknya adalah solar panel, maka kita klik dulu yang solar panel. Ini cukup kita klik. Karena kita butuh juga solar charger, kita klik juga. Jadi ya sudah ada dua komponen yang kita download. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan, kembali lagi ke bridging. Di sini bisa kita input, kita pilih import. Boleh kita pilih import. Nah, tadi kita pastikan kita mendownloadnya posisinya di mana. Jadi kita lihat kembali dulu. Tadi pada saat download itu dia berada di Rokam. Maka kita kembali lagi ke bridgingnya. Terus pindah ke Rokam. Tadi itu kita mulai dengan solar. Nah, di sini kita cari, ya ada solar charger, ada solar panel. Kita cukup buka solar panel dan kita pilih. Ya, kalau di kalian yang memang belum ada, maka nanti akan muncul seperti ini di bagian kolom partnya. Tapi karena di Bapak sudah ada, maka tidak akan muncul kembali. Hal yang sama kita lakukan ulang juga dengan tadi mendownload eh, solar juga, tapi solar chargernya. Kalau ini saya klik, maka saya pilih. Dia muncul juga hal yang sama karena sudah pernah ada. Sudah pernah di-download. Oke, ini kalau kita klik, maka ketika saya ketik di sini solar saja, maka akan ketemu dengan solar seperti yang tadi kita butuhkan. Dan untuk kontrol chargernya juga sudah ada seperti ini. Jadi dia persis seperti gambar. Dan
gambar ini akan persis dengan kalau kita lihat bentuk asli dari solar chargernya adalah seperti ini. Jadi kurang lebih mirip sekali ya. Ini solar charger control. Kalau ini tampilannya seperti ini. Solar charger control bisa saja nanti kita coba bandingkan apakah sama dengan yang tadi atau tidak. Tuh ya. Kita lihat solar charger control apakah berbeda. Kalau seandainya memang berbeda dengan ini, maka dia akan muncul tambahan satu. Tapi kalau sama, rasanya tidak akan muncul lagi. Dia solar charger control. Ini ya, tadi yang berbeda. Nah, silakan nanti dibandingkan mana yang lebih pas. Kelihatannya sih yang ini ya, lebih persis nanti dengan ketika kita coba lihat ya, solar charger control. Ya, ini bentuk aslinya seperti ini. Tapi tadi kalau ketika kita lihat di bridging, yang paling mirip bentuk aslinya yang ini. Jadi ya kita gunakan yang lebih mirip. Ini ketika nanti Anda kebagian proyeknya berkaitan dengan konversi energi dari matahari tanpa ada mekanik. Ini kan elektronik semua. Tapi namanya konversi energi pasti semuanya ada elektronik. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan ketika sudah selesai ini adalah di sini ada positif, ada plus minusnya ya. Sorry dengan yang tadi. Kalau di sini gambarnya ada di sini. Ini gambar solar, ini gambar baterai, ini gambar lampu. Kalau yang model yang satu lagi solar, modelnya seperti ini. Tapi hampir sama tulisannya. Kalau ini tidak ada layarnya, yang ini ada layar. Langkah berikutnya kalau ini sudah selesai, di sini sudah ada positif. Ini bisa kita bolak-balik, ini bisa kita putar. Bisa kita putar. Nah, ketika ini kita sudah putar, maka yang positifnya kita sambungkan, kita klik, kita sambungkan positif sini. Kenapa positif di sini? Ya berdasarkan ini. Positif sebelah sini, negatif sebelahnya. Mungkin kalau dalam versi kita buat lebih besar, dia akan kelihatan tulisan positif dan negatif. Ya ada plus minus dari apa yang mau kita buat. Ya. Maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuat rangkaiannya. Rangkaiannya kita klik, terus kita kasih warna sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena positif kita kasih warna merah, ini negatif kita kasih warnanya tentunya warna yang berbeda. Seperti ini. Ini kita berikan warna warna hitam. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya yang perlu kita lakukan berkaitan dengan konversi energi menggunakan panel surya adalah kita cari berikutnya adalah baterai. Baterai. Ya, baterai bisa kita download hal yang sama. Kita cari nanti baterai ini kebetulan baterainya cukup besar ya. Ini hal yang sama cukup kita sambung seperti ini. Yang ini juga bisa kita sambung ya. Ini kita sambungkan lagi ke sini. Ini kita rubah kembali menjadi warna merah karena memang dia positif. Kita kasih warna merah.
Dan langkah berikutnya yang harus kita lakukan cukup menambahkan lampu. Ya, beberapa hal mungkin karena belum di-download atau sudah full. Ya, mungkin tidak ada jenis lampu. Kalau tidak ada dalam yang pernah kita download, kita kembali lagi ke browser. Bisa kita lakukan langkah yang sama. Cukup kita ketik lampu, kita lanjutkan dengan bridging. Yang kita berharap sebenarnya sih dapat yang seperti ini. Lampunya jenisnya seperti ini. Karena ini konteksnya nanti kita lampunya besar bukan lampu LED lagi ya ketika menggunakan panel panel surya ya. Kalau ketemu lampu seperti ini bisa kita coba klik. Nanti sebenarnya yang kita perlukan namanya apa ini lampu gitu ya. Kan kita nggak tahu. Kita cari yang hanya lampu saja. Model-model cara mencarinya seperti itu. Ini atau boleh ini kita buka. Kita lihat, ini kan membuat saklar rumah otomatis. Salah satunya modelnya seperti ini. Yang harus kita pahami, ini namanya apa? Supaya kita bisa dapat. Jadi sepanjang namanya kita nggak tahu, ya dia nggak akan ketemu. Yang diperlukan seperti ini bahan-bahannya, ya bisa kita coba cari lagi gitu ya. Cari lagi mana yang ada gambar yang menunjukkan nama dari alat ini. Maksudnya dia hanya dapatnya, oke, apa ya namanya? Hmm, hmm, hmm. Ya, kita sambil cari nanti nama dari lampu itu apa gitu ya. Ya, karena mungkin agak ada kesulitan, belum ketemu, boleh nanti kita menggunakan lampu LED dulu ya sebagai sampelnya. Ya, kita kasih LED saja dulu ya. LED. Ya, kita gunakan yang seperti ini dulu. Tapi mungkin walau tidak terlalu persis. Jadi yang ini nanti kita sambung satu kakinya. Yang ingat dulu kalau dia bengkok itu adalah positif. Dan kalau yang lurus itu negatif. Terus yang berikutnya ini negatifnya. Kita sambungkan ke kaki negatif atau katoda. Dan kita sudah selesai membuat sebuah rangkaian sederhana berkaitan dengan eh, panel surya beserta alat kontrolnya. Ya, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan buat kita pemula menggunakan bridging. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.